semuanya, selamat datang di acara Jumpa Penulis. Jumpa Penulis adalah acara yang diselenggarakan oleh Guepedia untuk untuk mengenal dan semakin mendekatkan diri dengan para penulis hebat-hebatnya sehingga kita bisa berbagi pengalaman dan berbagi ilmu dalam dunia menulis dan sekaligus berbagi pengalaman dalam kemudahan untuk menerbitkan buku di Guepedia langsung dari penulisnya seperti itu. Dan hari ini saya ditemani oleh narasumber bintang tamu yang sangat spesial sekali, jauh-jauh dari Bukit Tinggi ya dok ya. Ada Dr. Ferdi Ada, SPS MARS atau Datuk Majo Bosa, seperti itu ya? Ya. Oke, dan Dr. Ferdi ini sudah dan menerbitkan buku yang berjudul Kisah Inspiratif Seorang Spesialis Saraf di Bukit Tinggi, seperti itu ya dok? Iya. Oke. Dok, bisa diceritakan kepada teman-teman lainnya, sibuk apa sih dok sekarang? Atau lagi di mana gitu? Maklum ya, sekarang lagi masih zaman COVID. Iya. Dan saya harus masuk ruang isolasi COVID. Oke. Ya, masih sibuk COVID. Masih sibuk COVID. Walaupun pasien-pasien lain, pasien-pasien neurologis seperti stroke, status epileptik. Karena saya bekerja di rumah sakit otak namanya. Tadinya rumah sakit stroke di Bukit Tinggi itu sekarang menjadi rumah sakit otak Muhammad Hatta di Bukit Tinggi. Oke, jadi sekarang bekerja di sana ya? Iya, saya bekerja di sana. Ya. Lanjutkan kembali dok. Mengenai judul dulu ya. Judul atau kisah saya sampai mau menerbitkan buku? Bagaimana kalau kisah? Kisah dulu deh. Oke dok. Saya sebenarnya bukan sebagai penulis, saya nggak pernah ikut lomba nulis, saya nggak pernah mencoba menulis cerpen di buku, di majalah atau di koran. Karena tiba-tiba istri saya mau jadi caleg pilkada DPRD tingkat 2 dari partai tertentu, saya nggak nyebutin partainya. Terus saya akhirnya bingung bagaimana mempromosikan istri, sedangkan saya seorang PNS. Seorang PNS kan nggak boleh berpihak, harus netral. Akhirnya salah satunya saya buat cerpen. Saya buat cerpen, akhirnya saya membuat hashtag tentang bahwa istri saya seorang caleg dari partai tertentu di kota Bukit Tinggi. Jadi hanya sebenarnya untuk promosi istri, tapi saya membuat cerpen. Iya. Nah, setelah dibaca-baca ternyata peminat itu saya menulisnya di Facebook. Setelah menulis di Facebook ternyata peminatnya banyak. Terus akhirnya pertemanan saya full sampai 5.000. Akhirnya yang banyak, yang like, yang komen, yang segala macam itu banyak gitu. Terus akhirnya mula-mula saya akhirnya saya temenan dengan seorang penulis juga yang sudah menerbitkan buku di Guepedia juga. Itu bernama Dr. Ziki Yombana. Dia menyebutkan kisah tentang apa sih judulnya, saya lupa, dokter apa gitu. Kenapa lebih baik jangan jadi dokter atau lebih baik tidak ke dokter gitu. Akhirnya dia menceritakan lah. Saya nulis, saya bilang saya masukkan aja ke Guepedia. Kalau menurut mereka layak, mereka pasti langsung akan menerbitkan gitu. Wah, saya tertarik gitu. Akhirnya saya edit, terus istri juga ngebantu menjadi edit. Terus langsung saya kirim. 3 hari kemudian langsung di ACC oleh Guepedia. Makanya saya langsung surprise gitu. Dan ternyata peminatnya juga cukup banyak ya, pembaca saya yang di Facebook ya, teman-teman saya sih yang di Facebook. Kalau Facebook kan biasa teman kan. Tapi yang lain-lainnya juga udah mulai banyak. Dan setelah saya menulis itu baru saya mengikuti kelas penulis gitu lah, kelas penulis online gitu-gitu. Untuk lebih memperbagus. Jadi dimulai dari. Cuman memang Guepedia itu sangat berarti buat saya bahwa ya ketidaksengajaan terus akhirnya mengumpulkan yang cerita-cerita di Facebook terus langsung kirimkan ke Guepedia. Oke. Atas saran Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf juga, kebetulan sama-sama spesialis saraf dengan saya. Oke. Untuk di Guepedia sendiri nih dok,
Sudah berapa lama berarti bergabung? Sejak kapan? Ya, saya tak lama setelah pilkada itu sekitar 2 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Habis itu pilkada dulu, setahun kemudian baru pilpres. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu lah, 2 tahun yang lalu lah. Saya menerbitkan itu buku gitu loh. Inspirasi juga teman lain yang mau dukung tapi harus netral karena PNS ya. Ya udahlah kita bikin tulisan aja. Ternyata lumayan ininya peminatnya, pembacanya. Berarti emang mungkin pada dasarnya. Iya, pembacanya. Mungkin karena pada dasarnya Dr. Ferdi itu sudah mempunyai bakat menulis yang cukup komersil gitu kalau harus dibukukan gitu. Sebenarnya itu kalau sebagai seorang dokter ya, saya sebagai seorang dokter untuk sekolah menjadi dokter dan dokter spesialis, saya itu biasa melaporkan pasien. Pasien seorang wanita umur 50 tahun dengan keluhan bla 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 karena begini keluhannya seperti ini, udah dapat obat apa gini. Nah, jadi saya penggal cerita yang saya biasa ceritakan kepada dosen saya atau konsulen saya tentang pasien itu, saya ambil kisahnya yang sebenarnya. Sebenarnya bagaimana, misalnya gini, ada seorang stroke perdarahan, saya obati stroke perdarahannya gitu-gitu. Tapi apa sih, kenapa sampai dia datang ke rumah sakit? Apa kendaraan yang dia bawa? Apa kendaraan yang akan dia pulang? Misalnya di kisah itu ada membawa pakai becak motor atau bentor. Becak motor itu pasien itu dibawa di becak motor sejauh 180 km dan akan pulangnya pun ini pasien stroke perdarahan yang tadinya tidak begitu sadar, pas pulang tuh dengan becak motor dan ditutupi plastik. Itu kan maksudnya cerita yang nggak bisa diungkapkan gitu kan. Ya, akhirnya saya tuliskan gitu loh. Ya ternyata jadi itu mengundang simpati. Mengundang ya ternyata banyak kisah-kisah yang bisa diambil dari satu orang pasien gitu. Belum cerita tentang misalnya ada keributan rumah tangga di saat di rumah sakit atau banyaklah hikmah-hikmah atau tentang ibunya yang meninggal, terus kenapa kalau meninggalnya mungkin nggak masalah gitu, tapi misalnya anaknya terlambat datang sehingga tidak sempat menemuin ibunya. Ya kisah-kisah cerita pasien yang sehari-hari gitu loh. Cuman saya gali gimana supaya di behind the scene-nya gitu loh. Bukan tentang penyakitnya tapi tentang individunya itu tersebut gitu loh. Bagaimana merawat ibu yang stroke, bagaimana misalnya punya bapak yang epilepsi gitu loh. Bagaimana dia menahan malu misalnya tiba-tiba bapaknya kejang di tengah jalan. Bagaimana nanti dia dikucilkan di sekolah seperti itu. Jadi kisah-kisah tentang seorang dokter spesialis saraf gitu. Emang penyakit-penyakitnya emang saraf semua. Saraf tuh beda sama saraf ya. Saraf tuh jiwa. Kalau saraf tuh ya kayak stroke, epilepsi. Gitu. Jadi emang sesuatu yang di otaknya, bukan di jiwanya. Makanya kita jadi sekarang spesialis saraf berubah menjadi spesialis neurologi. Untuk bahwa beda gitu loh. Beda antara sakit saraf itu sama sakit neurologi gitu. Karena masih banyak orang yang kerap salah ya, cuma saraf gitu. Ya. Dok, udah berapa lama jadi dokter, Dok? Saya tamat SMA tahun 89, FKUI, tamat 95. Nah, dari tahun 95 itu saya menjadi dokter. Jadi berapa tahun ya? Langsung 95 26. Iya, 26. 31 26 ya. 26. Oke, Dok. Dan langsung tapi kalau spesialis saraf saya baru 11 tahun. Langsung mengambil. Enggak boleh. Zaman dulu belum boleh. Tidak enak seperti sekarang. Saya ngambil Mars dulu, ngambil S2 spesialis magister administrasi rumah sakit. Di UI juga Mars. Habis itu baru saya jadi PNS di Bukit Tinggi ini.
sebagai dokter umum, sebagai kepala instalasi gawat darurat, terus baru balik lagi. Baru sekolah, maksudnya di UI lagi, neurologi, terus baru balik lagi sekarang. Jadi 11 tahun saya udah jadi spesialis ini. Oh, seperti itu. Jadi beda juga ya dari zaman dulu. Kalau sekarang lebih enak mungkin ya buat teman-teman yang lainnya. Iya, bisa langsung. Kalau dulu harus PTT dulu namanya, pegawai tidak tetap selama 3 tahun. Terus saya waktu itu karena sekolah dulu, habis itu ya karena dulu ya sampai sekarang sih biaya spesialis itu mahal. Biasanya kita nggak sanggup langsung begitu tamat karena belum punya uang apa-apa, kecuali ya orang tuanya kaya raya sekali dan tahu sekali bahwa sekolah itu mesti mahal, dan itu ya saya ngumpulkan modal dulu lah sebagian. Makanya saya jadi bekerja dulu baru saya sekolah. Berarti lagi ke dalam proses penulisan karya dokter ini, itu kan dimulai dari ketidaksengajaan karena istri dokter ingin terlebih dokter di lingkungan kesehatan, gimana setiap hari pasti melihat suatu kejadian atau suatu kasus yang berbeda ya, yang sangat menjadi peluang untuk dibuat sebuah cerita, dijadikan sebuah karya. Gitu. Tapi Dok, apalagi di tengah kesibukan dokter sebagai seorang dokter nih, harus mengabdi pada masyarakat, harus menulis juga, misalkan gimana sih cara memilah waktunya antara pekerjaan dengan kegiatan menulis, karena tidak satu dua yang malah jadi stres karena harus nulis seperti itu. Gimana Dok? Ya. Satu itu saya dari dulu saya bingung saya punya hobi apa. Saya dari dulu kalau misalnya di SD kalau bisa hobinya apa sih, misalnya memancing, hobinya apa sih, apa motor gitu loh, hobinya apa sih, traveling gitu. Saya bingung. Saya hobinya apa gitu. Biasanya dulu akhirnya saya tulis hobi membaca. Saya tahu bahwa hobi saya menulis. Nah, kalau masalah hobi apapun yang itu pasti kita sempatkan. Kan namanya hobi ya. Iya. Misalnya hobinya masak, kita pasti punya spare waktu lah untuk memasak gitu ya. Iya. Nah, yang pas kemarin ini baru saya tahu hobi saya menulis. Mungkin itu menulis gitu. Tapi menulis itu nggak mesti jadi bentuk buku, bentuk apa gitu ya. Pokoknya storytelling lah. Storytelling. Makanya saya sekarang malah jadi asik dengan ber-TikTok ria. Oh, main TikTok. Karena di TikTok itu kita bisa cerita. Dengan diiringi lagu. Dan sebagian yang di buku itu saya ceritakan kembali lewat via TikTok, media TikTok. Pada dasarnya kayaknya lebih enak juga gitu loh. Soalnya kan banyak ya, tahu sendiri lah, orang Indonesia kan untuk membaca tuh kadang-kadang malas apa gitu. Kan orang TikTok kan seperti menonton gitu kan, padahal dia nontonnya cuman saya nggak ada acting sama sekali. Saya kayak menyanyi gitu, bisa menyanyi lagu gitu kan, tapi suaranya dubbing suara orang lain, tapi saya tulis di muka saya tuh tulisan yang menceritakan intisari lah dari salah satu cerpen yang lama atau cerpen yang teringat, atau cerita tentang pasien tadi. Ya kayak kemarin saya bikin TikTok terakhir tuh ini. Jadi di Poli ada seorang masih muda kena stroke. Umur 38 tahun apa 40 tahun ya, 38 kalau nggak salah. Terus tiba-tiba sebelah kirinya ada seorang wanita tua sekali. Menurut saya umurnya mungkin hampir 55 sampai 60 lah ya. Terus akhirnya saya tanya sama dia udah menikah atau belum? Terus dia jawabnya apa? Saya istrinya, Dok. Terus itu yang saya ceritakan gitu, maksudnya saya jadi terus kalau lagunya cocok, terus habis itu ini juga akhirnya lebih seru aja gitu loh. Bisa juga cuman sekarang saya masih asik menulis sih di Facebook, di mana cuman di Facebook itu kita nggak tahu berapa sih peminatnya. Kadang-kadang orang baca udah
tidak mau like, tidak mau apa, kita tidak tahu dia baca bener apa enggak gitu loh. Apa terus dia kan kalau masalah kalau TikTok itu kayak Instagram. Jadi kita tahu dia baca. Maksudnya kita tahu dia nonton. Ya. Dia tahu dia nonton berapa view-nya gitu-gitu. Oh, banyak yang nonton ya. Jadi kalau cerita ini banyak yang suka ya gitu-gitu. Oke. Tentu saya pasti akan ada nasihat terselubung di dalamnya pastinya. Oke. Sudah lama Dok bermain TikTok? Cukup aktif berarti ya di sosial media ya Dokter ya? Ya saya berkarya bingung kalau misalnya semuanya saya jadikan buku, bukannya apa-apa ya. Saya tuh kadang-kadang misalnya ini kita membicarakan penerbit ya. Iya. Saya punya sebenarnya buku saya udah banyak, cuman biasanya antologi. Oh. Yang novel saya udah punya tuh. Oh, oke. Yang antologi itu biasa nitip sama orang, antologi gitu kan. Habis itu kita beli, terus kita yang jualan sendiri. Itu tuh malas banget gitu. Kalau Gopedia enaknya ya pokoknya kita bikin karya, dia terima, ada yang beli ya udah. Yeah. Nanti kita tinggal dapat hasilnya kan gitu, nggak seperti tidak modal gitu. Yeah. Tapi kadang-kadang kita pengen punya juga kan, kita pengen punya juga karya kita juga. Kadang-kadang kita pengen jadi gift buat orang gitu loh. Cuman ini buat pasukan mungkin buat Gopedia ya. Tulisannya itu terlalu kecil. Tulisannya lumayan lah biasa gitu ya. Tapi tulisannya itu terlalu kecil. Ya maksud saya kan umurnya 50 tahun. Pasti pangsa pasar saya nggak jauh dari saya gitu ya. Maksudnya kan saya bercerita tentang zamannya saya jadinya kan. Ya rata-rata udah pakai +2, +3, +1. Karena tulisannya kecil itu kadang-kadang jadi ini juga ngomel deh. Fair tulisannya kecil-kecil, bah biasanya mereka manggilnya abah. Bah tulisannya kecil-kecil gini gimana nih gini. Wah itu kalau itu saya nggak ikut-ikutan nih. Itu langsung dari Wikipedianya sampai semuanya di Wikipedia, mau editing mau apa layout gambar depan ya kan. Iya. Ya cuman buat penulis seperti saya itu sangat menguntungkan banget. Karena kita kalau misalnya saya bikin novel akhirnya saya pribadi ya, saya sendiri gitu. Karena saya pengen punya karya sendiri gitu. Jadi saya terbitkan. Ya cuman akhirnya lebih baik kalau misalnya emang sebagus itu, tulisannya sebesar itu gitu. Mungkin saya berpikir bahwa mungkin novel-novel berikutnya mendingan saya kasih Wikipedia aja sih. Cuman bisa nggak misalnya tulisannya lebih besar? Bisa. Iya nanti menjadi masukan ke editornya. Walaupun harga bisa jadi. Bisa nanti itu komunikasi antara penulis dengan pihak Wikipedianya. Nanti kita tampung semua sarannya, nanti kita editing gitu. Bisa kok Dok, tenang saja. Gitu. Untuk ini Dok, kadang-kadang memulai menulis itu sulit gitu. Kebanyakan mikirnya. Dokter sendiri gimana sih Dok? Mungkin dokter bisa ngasih saran buat teman-teman lainnya di sana yang mau nulis tapi bingung mulainya dari mana gitu. Kalau kita menulis, mendingan kita setting tuh kejadian misalnya kayak kejadian yang Poli tadi lah. Atau emang ini kisah nyata dari saya gitu ya. Jadi waktu saya di IGD ini kalau cerita versi mulut ya, maksudnya bukan berbentuk tulisan. Jadi saya jaga IGD, tiba-tiba ada seorang bapak datang dengan memegang dadanya. Waktu itu saya masih dokter umum, dan memegang dadanya kesakitan. Tapi apa yang keluar dari mulutnya adalah seluruhnya adalah kata-kata kotor berbahasa Minang. Karena saya seperti kalera, mate, kata seringan jantungnya. Itu saja yang saya ceritain, tapi dalam bentuk tulisan gitu. Itu jadi tulisan. Jadi mendingan kejadian yang kita alami yang sehari-hari gitu. Jadi menghayalnya nggak terlalu tinggi. Yang kita alami kejadiannya ya kita tulis saja. Kita tulis, cuman abis itu baru kita editing untuk mendramatisir misalnya bapaknya itu berambut padahal berambut putih gitu untuk menerangkan bahwa dia udah tua. Baru yang tapi kalau misalnya emang itu kita setting aja sebenarnya.
Atau kayak kita sekarang ngobrol gitu kan, ngobrol nih kayaknya seru nih, nah, kita ceritain aja nih. Sama satu scene, terus habis itu kita pikirkan misalnya kalau misal mau lebih seru lagi sih, kita hayalkan kenapa bapak itu sampai berkata itu. Pas saat meninggal di ujung hidupnya kok malah berkata-kata kotor gitu loh. Ada apa sih di hidup belakangnya gitu, behind the scene-nya apa sih gitu. Mungkin itu yang bisa kita ceritakan kalau mau ceritanya lebih panjang. Tapi cerita yang satu pasien masuk ke UGD dengan berkata kotor sampai dia meninggal, itu udah satu cerpen yang bagus banget maksud saya. Yang saya tadinya nggak tahu kalau bukan saya yang tuliskan. Kalau kita nggak belajar nulisin gitu. Berarti kita tulis aja dulu. Nanti tulis aja dulu kejadian sehari-hari gitu ya. Yang membuat kita tertawa, yang membuat kita sedih, yang membuat kita apa? Kita tulis aja dulu. Terus setelah kita baca gimana? Atau orang lain baca gimana? Lucu nih, sedih nih, gini. Ya udah. Tandanya kan orang itu dia nerima. Karena saya pikir gitu, kadang-kadang ya kalau saya mencoba di TikTok gitu ya, kita di TikTok lagi nih ya. Cerita tentang yang paling rame ini cerita tentang pelakor biasanya. Iya, Pak. Cerita tentang pelakor, maksudnya cerita tentang apa sih? Misalnya tiba-tiba ada seorang pasien VIP gitu, tapi tiba-tiba di ruangan itu sepi. Iya. Ada VIP gitu kan, sebenarnya kalau pasien VIP bisa berkunjung tuh lebih banyak lah di kamar itu, tapi terus tiba-tiba perawat saya bilang, tuh kan dok, percuma kan dok, punya istri 3 aja, tetap aja nggak ada yang mau nungguin, anak-anaknya juga. Cuman cerita kayak gitu, bisa menyatakan. Iya kan, maksudnya kalau kita ceritakan gitu-gitu deh, terus kita bilang, baru kita hayalkan itu bapak itu siapa sih gitu loh. Pejabat suatu daerah kah? Pejabatnya punya istri 3. Istri kedua ketiganya ternyata gimana sih gitu-gitu. Ternyata di hari tua itu punya istri banyak, belum tentu juga ada yang mau nungguin, ada yang mau ini segala macam gitu. Kan kita tinggal komentar tuh. Komen dari pribadinya itu yang kita jadi panjang itu cerita. Tapi dok, kan dokter menulis dahulu, buat buku dulu, baru ikut pelatihan penulisan biar lebih bagus, kata dokter seperti itu. Mau mulai dulu, mengumpulkan dulu, bikin aja. Kalau udah punya tulisan, mau ngumpulin di Facebook boleh, mau jadi diary aja dia apa ya? Diary kan kita dulu zaman saya sih ya. Kalau zaman sekarang nggak tahu anak-anak sekarang dulu menulis aja di cerita-cerita yang kita mau ceritain aja, ditumpuk aja. Ntar pasti udah berapa tahun kemudian gini, ini layak kayak gitu. Nah kalau misalnya memang untuk awal banget itu tulisan supaya layak atau enggak, setelah kita ikut kelas penulisan gitu, ya bagusnya memang baru kita bongkar lagi. Jadi emang menulis itu tulis aja dulu gitu lah. Masalahnya nanti kan ya kalau misalnya tulisannya emang jelek sekali, pasti Guepedia juga nggak akan mau menerbitkan kan. Cuman kalau misalnya emang akhirnya ini ada bagus, pasti editornya akan bilang ini layak kita terbitkan gitu loh. Jadi coba aja yang pertama kirim aja ke Guepedia dulu kalau emang punya tulisan. Kirim aja dulu ke Guepedia ya. Dalam penulisan buku yang telah diterbitkan melalui Guepedia ini, ada nggak sih pernah menemukan sebuah kendala nggak dalam penulisannya? Atau terkendala karena jadwal kerja yang cukup padat, praktik gitu? Pernah tidak menemukan? Itu saya kan waktu Guepedia tuh kan udah jadi ya. Iya. Saya udah nyicil itu, jadi nggak punya target tuh. Kan mungkin sekitar 4 bulan kali ya, pas pencalekan istri itu kan 4 bulan, jadi setiap hari saya nulis gitu. Sengaja saya luangkan waktu pagi. Mungkin dokter punya saran bagaimana sih cara mengatasi rasa kejenuhan bagi seorang penulis seperti itu, dok?
Ya memang saya juga mengalami kejenuhan itu pasti ada gitu ya. Cuman masalah gini memang karena saya penulis itu bukan profesi ya. Bukan profesi tapi hobi. Iya. Jadi hobi itu menurut saya adalah sesuatu yang menyenangkan hati, bukannya menghasilkan uang semata. Iya, iya. Jadi kalau memang lagi jenuh, lagi bosan ya saya sih ya udah kerjain yang lain aja gitu. Atau kalau nggak bikin cerita yang lain aja. Atau kadang-kadang apa ya? Ya kadang-kadang waktu sih ya. Ya untuk menulis kadang-kadang kita perlu waktu sejam depan komputer itu kita menghayal dulu apa dulu gitu-gitu kan sambil ngetik. Terus saya memang tulisan saya memang terkesan tuh asal jadi ya. Maksudnya saya tuh paling nggak suka ngapus lagi, ulang lagi dari awal gitu. Ya. Jadi setiap tulisan pokoknya harus jadi. Oke. Harus jadi dan langsung aja kirim ke Facebook maksud saya. Jadi status Facebook saya gitu kan. Nanti kalau mau diedit, nah mau dibukukan, baru diedit lagi. Oke. Jadi kadang kita kalau nulis hapus lagi malah nggak jadi ya dok? Malah nggak jadi. Malah jadi jadiin aja dulu. Cuman memang untuk menulis cerpen sama novel baru saya beda ya, beda banget. Kan saya ya bukan di Wikipedia sih, saya bikin novel itu kan penerbitnya saya sendiri, maksudnya saya menghubungi penerbit sendiri segala macam, sampai negosiasi harga segala macam, itu sebenarnya sih kumpulan cerpen juga tuh. Iya. Jadi kumpulan cerpen tentang tokoh seseorang, cuma saya hayalkan. Jadi awalnya aja bener tokohnya itu, maksudnya tokoh itu emang ada gitu, tapi setelah itu saya hayalkan kemana-mana. Cuman saya bikin setiap hari, maksudnya bukan setiap hari ya, setiap itu akhirnya jadilah novel. Nah itu sebenarnya salah kalau novel itu kan kita udah tahu harusnya alur ceritanya seperti apa, baru kita jabarkan per bab. Itu yang sebaiknya, yang sebagusnya. Oke, dok berarti selama ini dokter menulis masih dalam ranah non fiksi ya? Oh fiksi, seperti itu ya? Fiksi, faksi lah. Ya. Maksudnya saya sebenarnya cerita tentang pasien, tapi tadi kan saya nggak bisa. Oh Tuan A yang ini gitu, enggak kan? Saya cerita ada seorang. Sebenarnya pasiennya itu ada gitu loh, kejadiannya ada. Cuman ya pasti saya ganti-gantilah settingnya, tokohnya, itunya. Tapi kejadiannya emang nyata gitu loh. Kebanyakan dari kisah nyata. Tapi saya bukan biografi jadinya. Tertarik untuk menulis ini nggak dok tentang non fiksi mungkin tentang dunia saraf biar bisa nanti mahasiswa kedokteran juga ikut merasakan manfaatnya mungkin, tapi dalam ranah non fiksi seperti itu. Ada ketertarikan juga tidak dok? Maksudnya menulis menulis karya ilmiah dong ya? Ya. Menulis karya ilmiah saya juga beberapa buku saya bikin. Oke. Tentang kan saya kebetulan ikut POKDI ya, istilahnya POKDI nyeri. Jadi saya buku-buku bersama lah, antologi, tapi emang ini karya ilmiah. Karya ilmiah ya saya bikin juga, saya sumbangkan juga untuk menjadi karya ilmiah. Itu nggak ada cerita fiksi sama sekali. Jadi dokter emang cukup aktif sekali ya dok dalam kegiatan menulis seperti itu dok ya? Ya cuman ya hobi sih, hobi aja. Cuma kalau untuk karya ilmiah memang saya agak jarang ya, karena kalau fiksi itu enak, kita bebas. Iya. Bebas menghayalkan, bebas banget lah segalanya. Iya. Kalau non fiksi itu kan mesti ada bakunya ya. Maksudnya saya nggak ngomong nanti loh, ini dokternya berita hoax kali ini ya. Kan harus tahu ini penelitiannya seperti apa, kenapa kita lakukan penelitian seperti itu. Maksudnya kita ada bukti-bukti ilmiahnya gitu. Kalau non fiksi
emang lebih berat daripada fiksi. Fiksi lebih untuk menulisnya ya. Rasanya juga cukup lama ya, makan lebih waktu lebih lama daripada fiksi ya. Iya, sama kayak bikin skripsi lah kalau bikin karya non fiksi itu. Kita mesti banyak baca, terus kita tahu mesti ngambil dari mana, terus baru menggabungkan kan. Berat menurut saya. Kalau fiksi kan enak, kita tinggal hayalkan saja. Dan hayalkannya itu jangan maksudnya buat penulis muda tuh ya. Kalau misalnya dia orang Jawa, tapi mau cerita tokohnya tentang orang Minang, ya nggak masuk. nggak nanti ceritanya nggak klop. Iya. Jadi kalau bisa yang dekat sama sehari-hari dari kehidupannya, yang dekat lah lingkungannya. Misalnya oke, dia ayahnya Minang gitu. Mungkin dia tahu bahwa ayahnya bersikap seperti apa sih. Oh, seperti orang Minang tuh seperti ini gitu. Iya. Oh, seperti orang Bengkulu tuh kayak gini gitu. Oh, orang seperti ini gini gitu. Lebih baik itu yang diceritakan, yang dituliskan ya. Jadi lebih gampang, lebih mudah. Iya. Dari kehidupan kita sehari-hari. Ya misalnya ya begitu juga. Misalnya orang yang kaya raya tapi menuliskan gimana hidup susah, dia tinggal di gubuk reot, nggak akan masuk tulisannya. Iya ya. nggak akan menjiwai. Betul. Tidak akan tersampaikan ya. Tidak akan tersampaikan pesan yang mau disampaikan. Iya betul, saya setuju. Dok, ada punya ritual khusus nggak dok ketika menulis atau punya ritual khusus nggak dok? Apa? Ya, kebiasaan khusus yang harus dilakukan sebelum menulis. Misalkan di tempat gelap, harus di tempat sunyi, atau harus di coffee shop gitu? Oh enggak, saya harus depan komputer. Saya nyoba di HP waktu itu, karena saya sudah +2, jadi malas banget. Pakai kacamata menulis kecil-kecil tuh males. Akhirnya saya biasa emang udah di depan komputer, di depan laptop pun nggak enak, karena biasanya kalau di depan laptop, mejanya tuh kadang-kadang nggak sesuai sama, nggak ergonomis lah istilahnya. Yeah. Akhirnya cepet pegel, cepet capek. Akhirnya membuat kita, udah deh, ceritanya ntar terusin lagi, pas sudah nanti lagi pasti udah lupa lagi tuh cerita. Berarti yang penting nyamannya dulu gitu ya. Yang nyaman itu ya nyaman dulu, emang nggak ada mau kemana-mana, nggak mau ngapa-ngapain, nah baru deh tinggal itu yang waktu pas yang untuk nulis. Oke. Sebenarnya kan seperti dokter bilang ya, kalau di Guepedia itu kami memberikan kemudahan, bahkan dokter pun 3 hari langsung dapat kabar kalau bukunya itu kebijakannya bisa dicetak gitu, bahkan diurusin sama Guepedia. Nih, tapi selain itu dok, mungkin dokter ada saran untuk kami agar kami bisa terus meningkatkan kualitas kami. Silakan dok. Ya, yang pertama tadi ya, yang tulisan, huruf tulisan, terus kalau bisa mungkin kita sebagai penulis itu dikasih pilihan, misalnya mau sebelumnya naik cetak deh gitu ya. Ini mau yang seperti ini atau yang seperti ini bentuk tulisannya misalnya gitu atau bentuk tulisannya nanti harganya sekian. Kalau yang kalau berbentuk tulisannya panjang atau hardcover atau soft cover mungkin dikasih pilihan dengan kasih harganya sehingga kita bisa memilih. Soalnya kan kadang-kadang ya kalau buat saya karena saya memang sebagai hobi ya bukan sebagai profesi, lebih senang punya buku tuh emang bagus gitu, memang mungkin hardcover jadi lebih awet, lebih tahan lama untuk ini. Tapi kalau jenis kertas juga memang kalau sekarang sih lagi trennya emang kertas yang enteng ya, kertas koran yang enteng, nggak kertas HVS yang berat. Iya. Ya seperti itu ya, tinggal ini aja sih. Mungkin karena dulu kan saya juga nggak tahu kok terbit ya, udah ya, udah terus gimana lagi ya, nggak tahu lagi. Gimana cara mesennya ya, semua akhirnya saya nanya malah nanya sama dokter Ziki kan, Mas Ziki. Zik gimana Zik? Ya udah pesan aja gini. Oke. Mungkin di luar sana juga masih ada yang kebingungan bagaimana sih cara memesan buku yang terbit di buku ya. Kalau misalkan teman-teman di sana yang mau beli buku, kalian bisa beli buku di e-commerce seperti
Tokopedia atau di website kami juga di Guepedia, atau nanti kami akan sertakan nih buku dokter, sertakan linknya di bawah ini gitu, di bawah video ini. Oke dok, halo dok, halo. Kan harganya 61.000 ya kalau nggak salah. Ya. Halo dok. Harga 61.000, tapi harganya berbeda-beda. Jadi banyak, seakan-akan banyak penerbit, banyak toko, tapi harganya berbeda-beda. Ya maksud saya kan sayang gitu. Jadi pengen beli buku, katanya belinya bukan di Guepedia, entah itu bajakan, entah itu apa, tapi harganya jauh lebih mahal. Oke. Kayaknya tuh mesti itu juga tuh, mesti dibasmi. Nanti itu masukan buat kami semua, untuk kami tim dari Guepedia. Ya di Tokopedia sama di Shopee juga kayak gitu, seperti beda, itu. Ya? Beda, harganya bermacam-macam. Dok, waktu sudah menunjukkan 30 menit, gak kerasa. Dan sangat ini sekali, sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk saya nih dok. Saya bisa tahu, kalau bahkan saya bisa mencuri ilmu dari dokter. Kalau kita mau menulis itu bisa dilakukan untuk apa aja, bahkan untuk mendukung orang, untuk mendukung kita mungkin Oke, itu menjadi salah satu ilmu juga buat saya. Dan untuk teman-teman yang lain, seperti kata Dr. Ferdi, ingat dimulai dulu aja, jangan mikirin yang lain, ditulis aja dulu, jangan dihapus-hapus gitu ya dok ya. Iya betul. Oke dok, ini rencananya hari ini mau kemana dok? Akhir pekan, masih di rumah? Masih di rumah, kebetulan ibu saya stroke, mungkin nanti sore buat terapi. Oke, kasih dok ya. Terapi. Terima kasih dok atas waktunya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Sama-sama. Sukses selalu. Ditunggu dok karya-karya barunya melalui Guepedia. Siap. Mungkin kita bentar lagi akan terbit kali kisah inspiratif seorang spesialis saraf di Bukit Tinggi jilid 2. Oke, saya sangat tunggu. Saya akan beli langsung dok. Terima kasih. Makasih banyak. Ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang lainnya, kalian bisa saksikan sesi jumpa penulis yang gak kalah kerennya di episode-episode selanjutnya. Terima kasih ya dok ya. Selamat siang. Salam untuk Assalamualaikum. Salam.